saya, Pak. Bukan, saya nggak kenal dia, Pak. Dia mau culik bayi saya, Pak. Tangkap dia, Pak. Tapi itu bikin runyam masalah ini. Dan Gary makin nekat nanti kalau masalahnya seperti tadi itu. Ini mengenai Calvin. Dia sudah banyak membuat kecurangan di perusahaan kita. Itu tidak mungkin. Kalau dia melakukan hal itu, pasti akan secepatnya dia ketahuan. Ini informasi yang harus dibuktikan kebenarannya. Kalau memang mereka curiga sama Calvin, apa salahnya Papa membuktikan kecurigaan itu? Jangan mengubah apapun yang telah terjadi di perusahaan ini, Pak. Karena itu berbahaya. Saya hanya melindungi Pak Aris. Sebenarnya berapa dekat sih Papa kamu sama Ibu Muti? Dulu sih dekat, tapi sekarang udah nggak dekat. Soalnya Ibu Muti udah punya suami. Sebetulnya ini berkat kerjasama semuanya, bukan hanya Krishna. Masih banyak hal penting yang harus kita kerjakan sekarang ini daripada kita harus bicara. Iya. Selamat malam, Tiara. Ayo kita pulang. Kamu pulang aja duluan. Saya udah bilang sama kamu saya nggak mau pulang sama kamu. Tapi Udahlah, saya bisa jaga diri saya sendiri, Mas. Lagian ada Pak Jajang buat nganterin saya. ya udah, kamu hati-hati ya. Sama kayak kemarin-kemarin, Pak. Mas J masih terus aja ngelamun. Pinky yakin malam ini dia tetap masih nggak mau makan. Bujuk saja. Kalau sama kamu, pasti dia mau. Mesti dibujuk gimana lagi, Pak? Emangnya dianya nggak mau makan kok. Bahkan Pinky ancam dia kalau dalam 1 jam Pinky kembali dia masih belum mau makan, Pinky sendiri yang akan paksa dia makan. Pak, kenapa kita nggak temuin lagi aja Mas J sama Kak Tiara? Loh, kok kamu punya pikiran seperti itu? Ya karena ujung dari kesedihannya Mas J itu bukan karena dia ditinggalin sama Mbak Ayu. Tapi dia menyesal kenapa setelah dia meninggalkan Tiara, Ayu juga meninggalkan dia. Dan Pinky yakin, Pak, cintanya Mas J itu cuma untuk Kak Tiara. Makanya untuk mengisi kekosongan jiwanya dia setelah ditinggalin Mbak Ayu, kita temuin lagi dia sama Kak Tiara. Hush, kamu ini, memangnya kita bisa mempermainkan lembaga perkawinan begitu saja? Dan kita bisa mempermainkan perasaan orang begitu saja? Pinky, ingat. Kakakmu telah menceraikan Tiara. Mencintai atau tidak mencintai, mereka telah berpisah. Dan Papa pikir Tiara juga tidak bisa lagi kembali kepada Jay. Jadi, kamu jangan coba-coba berpikir untuk mempertemukan mereka kembali. Itu tidak mungkin. Makan malamnya udah siap. Ini sengaja Pinky bawain buat Mas. Dimakan ya, Mas. Pinky nggak mau nanti Mas jadi lemes dan jatuh sakit cuma karena nggak makan. Yang tadi siang aja Mas J nggak makan. Mas. Mas J. Mas, Pinky ngerti. Mas masih ingat sama Mbak Ayu. Tapi udahlah Mas. Sesuatu yang udah nggak ada itu nggak perlu lagi kita ingat-ingat. Semuanya harus bisa kita lupain dan bisa kita mengerti. Bukan buat siapa-siapa. Buat kita sendiri, buat Mas J, buat masa depan Mas J. Apalagi sekarang Mas J kan udah punya anak. Anak Mas J pasti butuh perhatian Mas J. Makan ya Mas.
Atau mau Pinky suapin? Gak usah. Taruh aja di situ. Ya udah. Tapi dimakan ya. 1 jam lagi Pinky kesini, makanannya udah harus habis Mas J makan. Ya? Pinky keluar dulu ya, Mas. Mas mau ngasih nama siapa? Siapa ya? Baginda Prabu. Loh, kok kayak nama raja, Mas? Loh, kenapa emang? Kan memang kenyataannya dia akan jadi raja. Raja dari keluarga Dimas Jaidiningrat. Seperti yang udah jadi keinginan Papa. Anak kita tidak akan menjadi raja. Anak kita ya akan tetap menjadi anak kita. Saya nggak mau anak kita jadi raja, Mas. Kenapa? Jadi raja itu enak loh. Banyak bahkan orang yang pengen jadi raja. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Tidak, Mas. Saya tidak mau anak kita seperti kamu. Yang terkungkung dalam keluarga ini. Selalu mengikuti kemauan orang tua. Bahkan sampai mengorbankan perasaan Mas sendiri. Mas tahu kan? Mas pernah mengalami hal itu. Dan saya tahu Mas tidak pernah merasakan bahagia. Karena Mas selalu mengikuti kemauan orang tua. Dan keluarga Mas sebagai keturunan Dimas Jaidiningrat. Ayu, kamu kok ngomong gitu sih? Ya, karena saya merasakannya, Mas. Walaupun Mas ada bersama saya. Tapi hati Mas tidak. Ayu, kamu gak boleh bicara seperti itu. Kamu kan lihat sendiri, saya sudah meninggalkan Tiara. Dan saya juga sudah berjanji sama kamu. Bahwa saya akan belajar untuk mencintai kamu. Saya akan belajar untuk menyayangi kamu. Dan kamu lihat sekarang keadaannya seperti apa. Tidak, Mas. Saya tidak melihat seorang J yang mencintai saya. Tapi saya melihat seorang J yang mencintai wanita lain. Ayo, saya kan udah bilang sama kamu. Saya nggak suka ada orang ngambil barang-barang pribadi milik saya. Kamu tahu itu? Saya nggak sengaja, Mas. Tadi saya lagi cari selendang punya Mama, saya temukan itu. Tapi kamu nggak berhak. Saya pantas punya anggapan seperti itu, Mas. Karena itu kenyataannya. Kenyataan kalau memang Mas tidak bisa melupakan Tiara. Saya akan bakar kotak ini. Saya akan bakar supaya kamu yakin bahwa saya bisa melupakan. Kotak ini jangan kamu bakar. Kamu simpan aja di ruangan kamu, ya. Tolong kamu simpan di tempat yang aman, jangan sampai Ibu Ayu tahu. Pardi. 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 Ada apa, Mas? Kenapa sih? Kenapa Mas J teriak-teriak? Pardi mana, Pink? Pardi. Sebentar Pinky panggilin ya. Pardi. 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 Iya, Non. Ada apa, Non? Pardi, kamu dipanggil Mas J itu. Oh, iya, Non. Ada apa tuh, Tin? Di. Iya, Tin. Kamu masih simpan kotak yang isinya foto-foto non Tiara? Iya, Tin, iya. Masih. Masih.
Kamu simpan di mana? Di kamar saya, Den. Kamu tolongin saya. Iya, Den. Kau bawa kotak itu ke sini. Iya. Ingat, jangan sampai ketahuan Pinky. Iya, Den. Baik, Den. Iya, iya. Iya, Den. Iya. Pardi, kenapa sih Mas J manggil-manggil? Kok tumben? Non, cuma menyuruh Pardi membuatkan teh manis, Non. Loh, tadi kan teh manisnya udah saya bawain sekalian. Itu, katanya kurang legi, kurang manis, Non. Oh, ya udah biar aja saya yang buatin tehnya. Sekalian saya mau ngeliat dia makan apa enggak. Jangan, Non, jangan. Kata Den Jack, malam ini mau minum teh manis buatan Pardi, Non. Biar aja lah, Pardi yang buat, Non. Ya, Non, ya. Ya, Pak. Saya nggak percaya kalau Mas J minta dibikinin teh manis sama kamu. Setahu saya Mas J itu cuma suka teh buatan saya. Apa tuh? Non, kotak, Non, kotak kosong, Non. Coba sini saya lihat. Jangan, Non, jangan. Cuma kotak kosong, belum orang bikin babar belas kok. Kalau cuma kotak kosong blong, kenapa nggak boleh lihat? Boleh, Non, tapi... Pardi, kamu jangan coba-coba bohong ya sama saya. Saya tahu kotak itu ada isinya dan kamu rahasiain isinya dari saya. Sini saya lihat, saya tahu itu ada hubungannya sama Mas J. Sini. Tapi... Ayo sini. Ya, dan tapi... Non, Pinky jangan bilang-bilang Den J kalau sudah tahu isi kotak ini ya, Non. Soalnya tadi Pardi sudah diwanti-wanti. Jangan sampai ada orang lain yang tahu gitu, Non. Ya, Non, ya. Ya, Non. Iya, udah siniin. Kamu disuruh sama Mas J. Iya, Non. Buat apa? Nggak tahu, Mbak gue. Ya udah nih, kamu kasihin G. Iya, Non, ya. Terima kasih. Iya, Den. Kamu boleh balik ke kamar kamu. Baik, Den. Tapi, Den, saya tidak mau lagi menyimpan kotak ini, Den. Soalnya takut hilang, Den. Lebih baik Den J saja yang menyimpannya. Soalnya kan sekarang sudah tidak ada lagi yang melarang, Den. Ya, saya permisi, Den. Apa masih ada kesempatan bagi saya untuk menebus semua kesalahan-kesalahan saya?
tahu, Bu, tiba-tiba begini. Coba deh pinggirin dulu aja. Itu cupnya kok berasap? Kayaknya ada yang konslet, Bu. Kenapa, Pak Jang? Wah, Bu, kayaknya ada yang terbakar, Bu. Yang mana? Maaf, Bu, jangan dekat-dekat, Bu. Berbahaya. Kok tumben sih kayak gini? Emangnya belum dicun apa, Pak? Sudah, Bu, nggak pernah telat. Kayaknya radiatornya, Bu. Kenapa radiatornya? Ada apa, Pak? Enggak, ini tiba-tiba cupnya berasap. Apanya yang rusak, Pak? Radiatornya. Temperatur jadi naik, Pak. Mungkin radiatornya bocor, Pak. Punya air? Ada, Pak. Chris, kalau berbahaya mendingan jangan. Ntar saya takutnya meledak lagi. Ya, kita coba aja dulu. Kalau meledak kan, kita sama-sama mati. Kamu. Ini Pak airnya. Tuh kan, Chris? Mobil mewah ini kok bisa bocor radiatornya? Emangnya nggak pernah diperiksa? Saya kan nggak tahu soal mobil. Semuanya saya serahin sama Pak Jajang. Mobil ini sebenarnya jarang dipakai. Saya cuma pengen coba aja. Gimana dong? Coba dilihat temperaturnya, Pak. Belum turun, Pak. Kayaknya benar-benar bocor dan harus diderek nih. Gimana? Kalau dipaksakan juga bisa sih, cuman nggak jauh juga bakalan mogok lagi. Gimana, Pak? Ya, sebaiknya diderek aja, Bu. Ya udah, Pak Jajang telepon ya. Iya. Kamu kalau mau bawa ke bengkel, bawa aja ke bengkel angkatan saya. Di sana nggak akan mungkin dibohongin. Dan kamu kan tahu sendiri kalau ada datang perempuan. Perlu diderek, Pak. Ya. Biar nanti Pak Jajang aja yang kesana. Mobil derek, Pak ya. Oh. Makasih ya atas bantuan Jalan kamu. Mega Kuningan. Sama-sama. Tolong secepatnya, Pak ya. Jadi, bagaimana nih? Kamu mau nunggu di sini mobil derek atau saya antar kamu pulang? Ini kan sudah malam. Bahaya kalau nunggu di sini. Nggak usah, saya di sini aja. Kasihan kalau Pak Jajang sendirian di sini. Tapi, oke, saya akan ikut nunggu kamu di sini juga. Nggak usah, nanti saya ngerepotin kamu lagi. Nggak apa-apa. Lagian semakin banyak orang yang nunggu, semakin nggak ada yang bakalan ngisengin kamu di sini. Udah ditelepon, Pak? Sudah, Pak. Kayaknya segera menuju kemari, Pak. Tiara, kenapa Dimas nggak bersama kamu? Dia pulang duluan. Besok kami mengadakan rapat, jadi dia harus menyiapkan materinya. Kenapa kamu nggak di dalam saja? Saya takut di sini banyak orang jahat yang melihat kamu. Kalau saya berada di dalam, apa kamu mau menemani saya? Terima kasih Tiara, tapi saya lebih baik di sini saja nemenin Pak Jajang. Kalau begitu saya di dalam dulu ya.
mentang-mentang nggak ada Simbo. Biarin aja. Kalau ada dia kan kita boro-boro bisa begini. Mina, kalau jadi orang kita itu harus bisa mengekspresikan diri. Nah, kalau dia mah boro-boro mengekspresikan diri, beli suara aja susah. Memangnya kayak zaman penjajahan aja. Iya, tapi matiin, berisik, saya mau tidur. Dasar. Jadi penyanyi bukan, tukang joget bukan. Ngibing aja. Ih, sirik ah. Matiin, udah matiin. Ini sirik amat sih ya? Bukan, kecilin itu ada suara telepon. Kecilin nggak? Iya, kecilin. Nah, bener kan? Suara telepon kan? Siapa sih malam-malam gini telepon? Kamu angkat sana. Nggak tahu. Nah, kamu aja Aminah, saya kan lagi joget. Aku nih capek seharian kerja. Kamu seharian nyetrika tok. Nah aku nyuci ya, nyapu ya, ngepel ya, ngurusin anak-anak. Udah sana ngangkat. Ini perhitungan amat sih kamu teh Minah. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Siapa sih malam-malam telepon? Ini kan udah jam 10. Maaf ya, kalau saya malam mengganggu. Saya mau bicara sama emak saya. Emak kamu? Emangnya emak kamu siapa? Ini siapa sih? Saya Minul. Saya mau bicara sama emak saya, Simbo. Simbo? Oh, Simbo. Simbo mah udah nggak di sini. Nggak ada. Kemana? Simbo sudah pindah ke rumahnya Den Krisna. Ini Minul ya, yang anak durhaka itu kan? Hah? Durhaka? Jangan gitu dong. Saya kan nggak durhaka. Masa orang tua suruh ngurusin anak melulu sampai orang tuanya minggat? Bagaimana? Kamu udah lahirin lagi belum? Makanya, kalau jadi orang jangan punya anak banyak-banyak. Kalau punya anak banyak bagi-bagi dong. Saya aja belum punya anak. Enak aja. Emangnya anak kucing bagi-bagi. Ya udah, saya bagi nomor teleponnya si Ma dong. Mana saya tahu. Yang tahu nomor teleponnya Simbo itu cuman Ibu Ranti. Ya udah, tolong bangunin Bu Ranti dong. Yeh, kok minta dibangunin sih? Lancang amat. Siapa udah? Ibu, ini Bu Minul, katanya minta nomor teleponnya Simbo. Berarti kan nomor telepon rumahnya Den Krisna ya? Sini saya bicara. Iya. Minul, ada apa Nul? Nul, ada apa? Bu Ranti, Minul kangen sama si Ma. Minul pengen bicara sama si emak. Minul inget sama emak, Bu Ranti. Minul. Ibu tuh sebetulnya nunggu-nunggu telepon kamu. Ibu heran kamu kok nggak pernah nanyain emak kamu sih. Sekarang kamu catat ya teleponnya emak. Ibu kasih tahu nih. Cah ayu koyo tumbuh. Cah bagus koyo irus. Eyang Mami kangen banget sama kamu. Tapi Eyang Mami nggak bisa ke sana karena Eyang Mami menyuruh ibumu supaya punya tanggung jawab. Ya, sebagai ibu dan bapak yang punya anak harus tanggung jawab. Ayu kaya tumbuh, tak bagus kaya irus. Yang Mami kangen banget. You always in my heart. Yes, I will. Assalamualaikum, halo.
Ini siapa? Aduh, jangan-jangan ada yang meninggal ini. Halo? Ma, ini Minul. Minul? Ya ampun Minul. Kamu kenapa nangis, Nak? Kamu kenapa nangis? Ma, Minul kangen sama Ma. Kok Ma nggak pulang-pulang? Ma marah ya sama Minul. Enggak, Minul. Mak itu nggak marah sama kamu, Nul. Mak nggak marah. Mak cuman pengen ngasih pelajaran sama kamu. Biar kamu tuh lebih mandiri. Biar kamu tuh lebih menghargai makmu. Minul udah sadar kok, Ma. Bener, Minul udah sadar. Minul juga ngerasa kok Minul keterlaluan. Nggak mau ngertiin perasaan emak. Nggak mau ngertiin keinginan emak. Maafin Minul ya, Ma. Bener kok, Minul udah sadar. Minul nggak mau gitu-gitu lagi deh, Ma. Nggak mau. Maafin ya, Ma. Iya, Minul. Makmu juga minta maaf, Nul. Makmu sudah ninggalin kamu, sayang. Mak, Minul kangen sama emak. Emak nggak marah lagi kan sama Minul? Enggak, makmu nggak marah, Nul. Mak maafin kamu, Nul. Mak maafin. Mak kangen sama kamu kok, Nul. Makasih ya, Ma. Makasih. I love you very much, Minul. Punten, Pak. Ya teh jahena mumpung masih hangat, Pak. Mangga direueut, Pak. Punten, Pak. Kata Ibu, Bapak tidurnya jangan malam-malam. Katanya nanti Bapak kurang istirahat. Habis minum ini, sebaiknya Bapak lekas tidur. Saya bukan anak kecil lagi yang mesti harus diatur-atur. Tapi Pak, ya teh suruhan Ibu. Dengarkan saja, nggak usah dijalankan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus melupakan anak itu. Harus. Tapi apa yang harus saya lakukan? Semakin saya menjauhinya, semakin jelas dia ada di depan mata saya. Saya harus memperlakukan Kelvin seperti dia. Harus. Agar Krishna tahu bahwa bukan sama dia saja saya menganggapnya anak. Bukan sama dia saja. Saya bisa memperlakukan sama siapapun. Dan saya berhak memperlakukan siapapun. Mana lu, Ger? Lu cabut. Ya, baru aja on, Ger. Gimana sih lu? Tahu Mas, lu cuma segini doang. Tanggung, Ger. Habisin dong. Lu lagi bete ya? Apa ya lu? Udah, lain dong. Yuk. Halo sayang. Kamu brengsek. Mau apa kamu telepon-telepon? Saya kangen sama kamu. Walau saya sedang berada di tengah teman-teman saya. Ternyata saya selalu teringat sama kamu. Bajingan, saya akan kasih peringatan sama kamu. Kamu gak perlu telepon saya lagi. Iya, tapi... Ini peringatan terakhir. Kalau tidak... Ninis. Saya cuma kangen sama kamu. Dan ingin memberitahu kamu, ini terakhir kali saya menawarkan kerjasama kita untuk berhubungan kembali. Kalau tidak, saya akan membeberkan semuanya.
semuanya agar Krishna tahu kejadian kemarin malam. Selamat malam, sayang. Kita sudah sampai. Saya pulang dulu ya. Makasih banyak. Kamu nggak mampir dulu? Nggak usah, makasih. Oke. Assalamualaikum. Salam. Tiara. Saya mau minta maaf karena tadi sama sekali saya tidak bermaksud bicara seperti itu sama kamu. Saya benar-benar... Saya tahu. Kamu cuma pengen bilang kalau semuanya sudah berlalu. Saya ngerti kok. Saya pulang dulu ya. Makasih banyak. Salam buat bapak kamu. Mereka lagi ada di Bali, lagi liburan, jadi nggak ada di sini. Malam, Chris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.